Halo kawan-kawan, dimanapun Anda berada, untuk pecinta gendang atau pengendang atau tukang gendang di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada, saya ingin membagikan seputar tips tentang finishing gendang atau finishing permukaan gendang ini, bagaimana yang bagus tipsnya. Maksudnya gini, ketika kita salah memilih bahan finishing atau salah memilih jenis finishing ini akan berpengaruh terhadap wengku. Karena ketika kita salah memilih basic air atau M itu ya, merek M, itu akan berakibat fatal pada kulit gendang. Akan berakibat fatal pada kulit gendang. Berakibat fatalnya begini, ketika ini finishing basic air seperti merek M, maksud saya merek M, ini akan mengakibatkan lengket pada bagian dalam wangkisan atau bagian kulit gendang. Seperti ini contohnya. Nah, ini karena si finishing ini memakai jenis water base. Kemudian ketika kita wangkis atau pasang kulit di sini ketika basah, di mana kulit basah ini akan membasahi terhadap permukaan water base ini, politur water base ini. Ketika si permukaan politur water base ini terkena air basah, maka dia karakternya akan juga ikut menempel, karena ini ketika kena air dia akan ikut basah lagi. Jadi dia akan menempel dan akan sangat sulit dilepas. Seperti ini. Ini tidak bisa lepas. Nah, ini tidak bisa lepas. Nanti ketika lepas dia akan membekas seperti ini. Dan ini sangat tidak dianjurkan ya. Nah, seperti ini. Ini tadi saya lepas posisinya begini. Nah, begini. Dia akan keangkat. Karena dimana ada proses pelepasan yang agak memaksa. Karena ini kan di sini kan lengket. Jadi kita ngangkatnya atau kita menariknya itu dia akan begini. Ini tidak boleh sekali. Harusnya ketika si pelengker atau kulit ini sudah mengering seperti ini, proses melepasnya dia ketika si pengait atau paku yang biasanya untuk penopang wangkisan ini, ketika dilepas dia juga akan ikut lepas mudah seperti ini, seperti itu. Nah, ini kebetulan kendang yang maksudnya kebetulan yang kendang saya kerjakan ini adalah milik teman yang membawa ke sini dengan posisi sudah finishing seperti ini. Nah, kalau dikerjakan di sini, maksudnya orang pesan, saya akan finishing terakhir. Jadi akan saya wangkis dulu seperti ini. Ketika wangkisan sudah mengering atau sudah siap untuk ditarik tali, kita akan finishing. Jadi untuk menghindari resiko itu juga seperti itu. Dan untuk nah, seperti ini juga. Ini tadi sudah saya wangkis. Ini gendangnya. Nah, ini kulit wangkisannya. Dia akan mudah lepas. Ini kebetulan gendangnya besar sekali ya. Ini full galik nangka. Dia akan terlepas dengan mudah karena tidak ada finishing sebelumnya. Jadi untuk melakukan finishing gendang itu dianjurkan sesudah proses pewangkisan. Sesudah proses wangkisan itu finishing. Atau kalau tidak, ketika diwangkis juga tidak apa-apa, asalkan finishing ini berbasic minyak atau thinner, bukan air.
Jadi seperti memakai sanding, biasanya saya memakai merek P, belakangnya N. Sanding ketika dia finishing pakai basic thinner atau minyak, dia tidak akan berpengaruh terhadap kulit yang masih basah. Ketika nanti dia sudah diwangi seperti ini, dia akan lepas saja dengan mudahnya, karena basicnya memang minyak. Kenapa kalau si merek M ini, basic air ini akan menempel? Karena ini air, ketika kulit sapi ini masih basah, dia akan menempel. Karena si permukaan ini basah, terkena air, dia akan membasah lagi. Jadi dia akan menempel, dan si politur merek M ini, basic air ini, akan meresap ke dalam kulit. Dia akan nempel. Nah seperti ini, ketika dilepas, si kulit ini akan mengeras di permukaan ini. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi ada dua hal yang perlu digarisbawahi untuk proses pewangkisan kendang ini. Yang pertama, maksudnya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, wangkislah kendang wangkislah kendang sebelum di finishing. Itu satu, catatan satu. Lantas kemudian daerah yang nantinya akan tertutup wangkisan atau permukaan kulit ini sebaiknya dilakban atau diisolasi atau diberikan penutup, agar kemudian nanti ketika di finishing dia tidak ikut terkena cat, atau dengan bahasa lainnya kayunya tetap permukaan kayu biasa. Yang kedua, gunakanlah basic minyak. Gunakanlah basic minyak. Jadi ketika basic minyak ini nanti digunakan, maka ketika kulit ini nanti basah, tidak akan berpengaruh terhadap finishing yang berbasic minyak tadi. Lantas kemudian ketika kering, dia juga tidak akan berpengaruh terhadap permukaan finishing yang berbasic minyak tadi. Jadi seperti itu. Tips yang ketiga, ketika memang kita memaksakan harus memakai politur berbasic air merek M tadi, alangkah baiknya diamplas dulu. Jadi selesai kita politur menggunakan merek M, bagian kita ukur saja bagian yang nantinya terkena ini kita amplas menggunakan amplas gerinda. Biasanya amplas gerinda kita hilangkan bagian ini, karena nanti resikonya ini ada dua resiko. Ini satu resiko, ini ketika habis diwangkis dia tidak akan lepas. Nah resikonya kan rusak seperti ini nanti, maksudnya kurang bagus nanti. Resikonya nanti kurang bagus. Nah dia akan seperti ini. Dia akan menyebabkan bekas tempelan si merek M tadi seperti ini. Resiko yang kedua, ketika nanti ini sudah terpasang tali gendang, tali janget atau tali rawat atau tali apa istilah penyebutan di masing-masing daerah teman-teman, ini nanti sulit sekali untuk diatur bunyinya atau disetel nadanya, karena dia mengeras nempel pada permukaan kelowongan gendang. Dia akan merekat sekali. Ini nanti ketika tidak saya bersihkan atau tidak saya circle, atau mungkin saya tutup, saya timpa lagi dengan basic minyak, ketika saya pasang gini nanti dia akan menempel lagi, lengket. Jadi nanti ketika ada tali janget, dia susah sekali untuk disetel karena dia sudah nyangkut duluan di sini. Dia tidak akan ada perubahan ketika dinaikkan atau diturunkan. Nah, kebanyakan kendang yang sobek, teman-teman, sobek itu karena dia lengket di sini.
dia lengket di sini. Dan dikencangkan sekencang apapun, dikendorkan sekendor apapun, dia tidak akan ada perubahan. Ya mungkin ada perubahan, cuman sedikit saja, cuman sedikit saja maksud saya. Jadi sulit sekali untuk disetel, penyetelannya itu sulit sekali. Jadi tips saya tadi semoga teman-teman paham, dan saya berharap sih semoga bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada di seluruh Indonesia tentunya. Jadi gunakanlah basic air atau maksud saya maaf, gunakanlah basic minyak, atau kalau terpaksa memang adanya bahan basic air, ya dihamplas saja, dihilangkan bagian daerah gendangnya, daerah wangkisannya ini, dihilangkan, dibersihkan. Ini tidak bisa saya lepas. Coba saya lepas ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa, maksudnya punya gambaran bagaimana sulitnya melepaskan ketika ini basic air. Ini kebetulan belum saya lepas. Nah, ini sulit sekali, sangat kuat sekali, ya kan? Coba saya lepas, teman-teman saksikan. Nah, HP-nya sudah saya taruh di tempat kecil satunya. Jadi ini sangat sulit sekali. Coba saya pukul ya. Nah, kan sulit. Airnya begini. Nah, pakai ujungnya ganden atau pemukul. Nah, ini sangat tidak dianjurkan untuk proses pemasangan kulit. Nah, ini dia akan mengelupas seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini akan mengelupas karena dia lengket pada kelowong gendang. Tuh kan. Coba bisa dilihat kan. Sorry. Oke, saya pegang lagi aja karena udah lepas ya. Nah, harus dikembalikan seperti ini. Ya tidak masalah sih, cuman alangkah baiknya jika tidak terjadi hal seperti ini. Maka segala hal atau segala sesuatu kemungkinan kan bisa terjadi. Jadi lebih baik tidak terjadi hal semacam ini agar hasilnya itu bagus. Nah, jadi untuk gendang ini akan saya finishing lagi menggunakan basic minyak. Kita semprot menggunakan basic minyak. Jadi ya kita ulangi lagi, tidak apa-apa karena ini adalah pelayanan terhadap pelanggan. Ini bekas lengketnya. Nah, akan terlihat bagian yang finishing masih mengkilat, bagian yang terkena kulit tadi sudah tidak mengkilat lagi atau doff. Berarti dengan bisa dikatakan bagian permukaan finishing tadi lengket pada bagian kulit ini. Jadi dia terlepas ikut ke bagian sini. Ini daripada nanti di circle atau di kertas gosok gerinda, nanti gerindanya akan bocor ke sini-sini, mending saya finishing semua menggunakan thinner sama sanding. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu pelaku musik tradisional ataupun modern, untuk pengrajin yang lain atau pengrajin yang baru terjun. Semoga semua ini mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran semua para sahabat-sahabat, kawan-kawan
sesama pengrajin, mari kita saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.